Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, sebelumnya Ibu mengingatkan kepada kalian untuk mengisi daftar hadir di forum kelas ya. Dan jangan lupa kalian tetap harus mematuhi protokol kesehatan yang telah ditetapkan dan menjaga jarak. Oke? Di pertemuan kali ini, Ibu akan menjelaskan tentang materi pertidaksamaan linear satu variabel. Nah, sebelum kita masuk ke materi pertidaksamaan linear satu variabel, Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu apa yang akan dibahas dan tujuan dari pembelajaran tersebut. Oke? Pertama, yang akan kita pelajari yaitu tentang pengertian dan sifat-sifat pertidaksamaan linear satu variabel. Pertidaksamaan linear satu variabel. Nah, sebelumnya Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu pengertian dari pertidaksamaan nilai mutlak. Nah, pertidaksamaan itu yaitu pengertiannya adalah kalimat matematika terbuka yang memuat ungkapan kurang dari, lebih dari, kurang dari sama dengan, dan lebih dari sama dengan. Nah, dari keempat ini termasuk ke dalam pertidaksamaan. Sedangkan pengertian dari nilai mutlak itu sendiri adalah bilangan dengan nilai yang sama dari panjang atau jarak titik dari titik asal atau titik nol dengan dalam koordinat. Nah, maksudnya apa sih? Contohnya ya, Ibu berikan yaitu nilai mutlak 5. Nilai mutlak 5 adalah panjang atau jarak dari titik 0 hingga ke titik 5 atau min 5. Biasanya disimbolkan dengan seperti ini. Nah, ini merupakan simbol dari nilai mutlak. Dan biasanya di dalamnya itu seperti ini. Nah, Ibu ibaratkan itu X-nya itu sebagai variabel. Nah, ini bisa variabel, bisa juga angka dan sebagainya, ya. Nah, kesimpulan dari dua pengertian yang telah Ibu berikan antara pertidaksamaan dan nilai mutlak, maka dapat disimpulkan bahwa pertidaksamaan nilai mutlak linear satu variabel adalah pertidaksamaan yang memuat tanda mutlak dan variabelnya berada di dalam tanda mutlak itu. Nah, Ibu akan berikan contoh dari pertidaksamaan nilai mutlak satu variabel ya. Nah, contoh ya, 2x plus 2 kurang dari 4. X plus 3 lebih dari 5. Dan 2x plus 3 sama dengan 4. Nah, manakah yang termasuk ke dalam pertidaksamaan linear satu variabel? Manakah yang termasuk ke dalam pertidaksamaan nilai mutlak linear satu variabel? Oke, kita lihat dulu. Yang nomor 1, nilai mutlak 2x plus 2 kurang dari 4. Apakah ini termasuk ke pertidaksamaan? Ya, benar. Karena ini merupakan termasuk ke dalam pertidaksamaan, ya. Dan yang kedua, contoh kedua, nilai mutlak x plus 3 lebih dari 5. Apakah ini termasuk ke dalam pertidaksamaan itu sendiri? Ya, karena kurang dan lebih dari termasuk ke dalam pertidaksamaan. Oke, kita lihat di contoh yang ini. Nilai mutlak 2x plus 3 sama dengan 4. Apakah ini termasuk ke dalam pertidaksamaan? Tidak, karena pada contoh ini memuat sama dengan
dengan itu apa ya, pada pertemuan sebelumnya ya, pada pertemuan sebelumnya sama dengan yaitu simbol dari persamaan. Nah, pada pertidaksamaan itu tidak memuat sama dengan. Jadi pada contoh ketiga itu bukan pertidaksamaan linier. Oke. Nah, kalian udah tahu kan contoh dari pertidaksamaan linier satu variabel itu bagaimana? Oke, Ibu masuk ke dalam sifat-sifat dari sifat yang pertama. Nah, contoh yang ini kita akan keubah ke dalam bentuk yang seperti ini. Jadi, yang pertama A akan sama dengan 7. 7 kan termasuk ke dalam konstanta ya. Min A. Jadi ditulis di sini min 7. Ya. Nah, di sini kan tulis kurang dari. Jadi kita taruh kurang dari fx dari awalnya mutlak fx jadi fx. Jadi di sini kita mutlak 2x min 3 menjadi 2x min 3. Nggak ada nilai mutlaknya lagi ya. Nah, terus kurang dari kita pindah, A-nya positif, jadi 7-nya positif. Terus, pada tahap ini, kita harus menghilangkan min 3. Bagaimana sih untuk menghilangkan min 3? Nah, kita menghilangkan min 3 ini. Nah, min 3, untuk menghilangkan min 3, kita akan menambahkan positif 3 plus 3. Nah, untuk menambahkan plus 3 bukan hanya di bagian ini saja. Jadi kita menambahkan ke bagian ini dan ini. Jadi semua bagian ditambahkan. Jadi penulisannya min 7 positif 3 2x dari min 3 tambah 3 kurang dari 7 ditambah 3 ya. Nah, dari sini udah paham kan? Untuk menghilangkan min 3 kita menambahkan plus 3 dan menambahkan ke semua tempat. Jadi bukan hanya di tengah-tengah, tapi di sebelah kanan dan kiri kita tambahkan juga. Jadi hasilnya min 7 plus 3 berapa? Min 4. Min 4. Oke. Kurang dari 2x. Kenapa 2x? Karena min 3 ditambah 3 hasilnya 0 ya. Terus habis itu kurang dari 7 tambah 3 berapa? 10. Oke. Nah, pada tahap ini untuk menghasilkan nilai x-nya 1, maka kan di sini kan nilai x-nya kan 2x. Maka kita harus membaginya bagi 2. Ya, benar. Nah, gimana sih cara bagi 2-nya? Nah, bagi 2-nya itu bukan hanya di tengah. Jadi ke semuanya. Jadi seperti ini. Min 4 dibagi 2 2x dibagi 2 10 dibagi 2. Nah, min 4 bagi 2 berapa? Min 2. 2x bagi 2 tinggal x.
min 3 kurang dari 7 adalah min 2 kurang dari X kurang dari 5. Oke. Pada sifat yang pertama udah pada tahu kan? Udah pada paham? Dari sifat yang pertama kita ke sifat yang kedua. Nah, sifat yang kedua yaitu nilai mutlak fx lebih dari a, maka fx kurang dari min a atau fx lebih dari a. Contohnya, contohnya 2x. Nah, contohnya itu mutlak ax. Ax sih kan. Contohnya itu mutlak 2x min 1 lebih dari 4, yaitu penyelesaian itu diubah ke dalam bentuk yang seperti sifat kedua. Jadi fx kita ubah 2x min 1 kurang dari min a. A-nya kan 4, jadi min 4. Atau fx lebih dari a. Fx-nya kan tadi 2x min 1 lebih dari a-nya kan tadi 4 ya. 4. Nah, udah sampai penyelesaian segini. Nah, 2x min 1 kurang dari min 4 atau 2x min 1 lebih dari 4. Untuk menghilangkan min 1, kita perlu menambahkan plus 1 di semua bagian. Jadi, 2x min 1 plus 1 kurang dari min 4 plus 1 atau 2x min 1 tambah 1 kurang dari lebih dari 4 tambah 1. Nah, ini kan min 1 plus 1 kan udah menghasilkan 0. Tinggal 2x kurang dari min 4 tambah 1 min 3 atau 2x min 1 plus 1. Min 1 plus 1 kan 0. Jadi kita tulis 2x. Lebih darinya enggak. 4 tambah 1 5. Nah, setelah itu untuk menghasilkan x-nya hanya 1, maka kita membaginya dengan 2 di semua tempat. Jadi 2x kita kan udah menaruh pembagi 2 di semua tempat. Jadi 2x dibagi 2 hasilnya x
kurang dari min 3 bagi 2, jadi min 3 per 2, atau 2x bagi 2, x lebih dari 5 bagi 2, 5 per 2. Nah, nilai x yang memenuhi mutlak 2x min 1 lebih dari 4 adalah x kurang dari min 3 per 2 atau x lebih dari 5 per 2. Oke? Ini contoh dari sifat yang kedua. Kita lanjut ke sifat yang ketiga. Oke, kita lanjut ke sifat yang ketiga. Sifat yang ketiga yaitu mutlak fx sifat yang ketiga pertidaksamaan itu yaitu mutlak fx kurang dari sama dengan a, maka min a kurang dari sama dengan fx kurang dari sama dengan a. Jadi sifat yang ketiga yaitu mutlak fx sifat yang ketiga pertidaksamaan itu yaitu mutlak fx kurang dari sama dengan a, maka min a kurang dari sama dengan fx kurang dari sama dengan a. Jadi contoh dari sifat yang ketiga yaitu contohnya itu mutlak 3x min 5 kurang dari sama dengan 4. Kita ubah ke bentuk sifat yang ketiga. Jadi min a itu sama dengan 4. 4 kita ubah ke min 4. Fx jadi 3x min 5 kurang dari sama dengan a, berarti kurang dari sama dengan 4. Nah, setelah itu untuk menghasilkan 3x kita menambahkan plus 5 untuk menghilangkan min 5 agar hasilnya 0. Jadi min 4 ditambah 5 kurang dari sama dengan 3x ya, min 5 ditambah 5 kurang dari sama dengan 4 ditambah 5. Nah, hasilnya jadi min 4 tambah 5 1 kurang dari sama dengan min 5 tambah 5 kan 0. Jadi tinggal 3x ya. Kurang dari sama dengan 4 tambah 5 9. Nah, ini kan nilai x kan masih ada konstanta 3 ya. Untuk hanya
untuk hanya nilai X-nya 1, jadi kita ubah ke hasilnya kan 1 kurang dari sama dengan 3X kurang dari sama dengan 9. 3X agar X-nya itu 1 kita bagi min 3. Jadi 1 kita semua bagian dibagi min 3. Min 3. Min. Agar X-nya 1, kita bagi. Agar X-nya hanya 1, kita bagi semua bagian, yaitu dibagi 3. Jadi 1 bagi 3, 3X bagi 3, dan 9 bagi 3. Nah, 1 bagi 3 kan 1/3. Kurang dari 3X bagi 3 kan X. Kurang dari sama dengan 9 bagi 3 kan 3. Nah, hasilnya jadi nilai X yang memenuhi mutlak 3X min 3 kurang dari sama dengan 4 adalah 1/3 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 3. Nah, sampai sini, sampai sifat yang ketiga udah pada paham semua? Jika sudah paham, lanjut. Oke, kita lanjut ke sifat yang keempat. Sifat yang keempat, kita lanjut ya ke sifat yang keempat. Sifat yang keempat. Sifat yang keempat yaitu mutlak fx lebih dari sama dengan a, maka fx kurang dari sama dengan min a, atau fx lebih dari sama dengan a. Jadi bentuk awalnya itu seperti ini. Kita ubah ke bentuk yang seperti ini. Contoh. Nah, contohnya contoh. Bentuk awalnya kan seperti ini. Kita ubah ke sini. Jadi fx kurang dari sama dengan min a. A itu kan 5. Jadi 5-nya itu bernilai negatif. Min 4x min 3 kurang dari sama dengan min 5. Atau 4x min 3 lebih dari sama dengan 5. Nah, ya. Ini kan 4x min 3 kurang dari sama dengan min 5, atau 4x min 3 lebih dari sama dengan 5. 4 agar hanya 4x, kita tambahkan plus 3 untuk menghilangkan min 3. Jadi 4x min 3 ditambah 3 kurang dari sama dengan min 5 ditambah 3, atau
atau 4x min 3 ditambah 3 lebih dari sama dengan 5 tambah 3. Hasilnya 4x. Kenapa 4x? Karena min 3 plus 3 kan hasilnya 0. Jadi tinggal 4x. Kurang dari sama dengan min 5 tambah 3 min 2 atau 4x. Min 3 plus 3 kan 0 ya hasilnya. Jadi hanya 4x. Lebih dari sama dengan 5 tambah 3 8. Nah, 4x untuk hanya x-nya itu bernilai 1, maka kita bagi berapa ya? Jadi kita bagi 4x ya. Tulis dulu min 2 atau 4x lebih dari 8. Nah, kita bagi berapa? Bagi 4. Karena untuk menghilangkan nilai 4 yang terdapat dalam variabel x. 4. Nah, hasilnya 4x bagi 4 x ya, kurang dari sama dengan min 2 dibagi 4 berapa ya? Min setengah. Min 1/2 atau 4x bagi 4 x lebih dari sama dengan 8 bagi 4 2. Jadi nilai x yang memenuhi mutlak 4x min 3 lebih dari sama dengan 5 adalah x kurang dari sama dengan min 1/2 atau x lebih dari sama dengan 2. Jadi ini hasilnya. Dari keempat sifat pertidaksamaan nilai mutlak linear satu variabel yang telah dijelaskan, apakah semuanya sudah paham? Jika sudah paham, coba perhatikan. X sama dengan akar x kuadrat. Apakah ini termasuk ke dalam pertidaksamaan nilai mutlak linear satu variabel? Ya atau tidak? Nah, mutlak x sama dengan akar x kuadrat. Mutlak x sama dengan akar x kuadrat, yaitu bukan termasuk ke dalam linear, bentuk linear. Hanya saja dalam materi ini sebagai alternatif penyelesaian. Contohnya itu contoh. Nah, coba perhatikan contohnya. Mutlak 2x plus 1 lebih dari sama dengan mutlak x min 3. Nah, dari keempat yang contoh telah diberikan, kan tidak sesuai dengan contoh soal yang ini. Untuk mempermudah penyelesaian, yaitu kita memakai cara alternatif seperti ini. Nah, kita ubah jadi akar
2x plus 1 kuadrat lebih dari sama dengan akar x min 3 kuadrat. Nah, setelah itu akarnya kita hapus, tinggal 2x plus 1 kuadrat lebih dari sama dengan x min 3 kuadrat. 2x plus 1 kuadrat jadinya 4x plus 4 tambah 1 lebih dari sama dengan x kuadrat min 6x plus 9. Nah, setelah ini kita menggabungkan kedua sisi kanan dan sebelah kiri. Kita melakukan penyelesaian dengan membuat 0. Jadi 4x min setelah penyelesaian ini kita membuat 0. Jadi sisi kanan kita pindah ke sisi kiri agar sisi kanan itu lebih dari sama dengan 0. 4x kuadrat min x kuadrat yaitu 3x kuadrat. Nah, 4x min ini kan pindah ke sisi kiri jadi plus, jadi 4x ditambah 6x jadi 10 tambah 10x 9 berubah tanda jadi min 9, jadi plus 1 dikurangi 9 jadi min 8 kurang dari sama dengan 0. Nah, kita buat faktor. Setelah ini kita buat faktor. Dari persamaan ini kita buat faktor 3x min 2 x plus 4 lebih dari sama dengan 0. Nah, setelah pembuat faktor jadinya 3x min 2 sama dengan 0 atau x plus 4 sama dengan 0. Sama lebih dari sama dengan Nah, setelah ini min 2 pindah luas jadi 3x lebih dari sama dengan 2x lebih dari sama dengan 2/3. Nah, x lebih dari sama dengan 4 pindah luas ke kanan jadi min 4. Nah, garisnya itu
2/3. Positif. Nah, garisnya seperti ini. Jadi hasil dari himpunan penyelesaian mutlak 2x plus 1 lebih dari sama dengan mutlak x min 3, yaitu x lebih dari sama dengan 2/3 atau x lebih dari sama dengan min 4. Nah, dari sini sudah pada paham semua? Oke, sudah paham? Maka belajar. Oke, setelah kalian memahami tentang pengertian dan sifat-sifat serta contoh dari pertidaksamaan nilai mutlak linear satu variabel, kita lanjut ke mengerjakan LKPD yang telah Ibu bagikan di grup kelas ya. Nah, di dalam LKPD itu kalian masing-masing untuk mencari, mengumpulkan, dan menyimpulkan hasil dari yang telah kalian kerjakan. Jika ada pertanyaan, tolong sampaikan di diskusi agar teman-teman dan Ibu melihat dan memberikan jawaban yang membuat kalian bingung. Mengerjakan LKPD yang telah Ibu bagikan, sekarang kita menyimpulkan sama-sama kesimpulan dari pertemuan hari ini. Nah, pada pertemuan kali ini kan membahas tentang pengertian dari pertidaksamaan nilai mutlak linear satu variabel. Jadi, kesimpulannya adalah pertidaksamaan nilai mutlak adalah pertidaksamaan yang memuat tanda mutlak dan variabelnya berada di dalam tanda mutlak itu ya. Nah, sifat-sifat dari pertidaksamaan nilai mutlak linear satu variabel ada berapa ya? Ada 4. Pertama yaitu mutlak fx sama mutlak fx kurang dari a, maka min a kurang dari fx kurang dari a ya. Yang kedua, fx lebih dari a, maka fx kurang dari min a atau fx lebih dari a. Dan yang ketiga, mutlak fx kurang dari sama dengan a, maka min a kurang dari sama dengan fx kurang dari sama dengan a. Yang keempat, mutlak fx lebih dari sama dengan a, maka fx kurang dari sama dengan min a atau fx lebih dari sama dengan a. Nah, pertemuan kali ini cukup sampai di sini ya. Untuk itu Ibu tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.